Halo guys, selamat datang di podcast kami. Kali ini kami akan menjelaskan dan berbagi pendapat tentang COVID-19 dan revolusi pendidikan. Podcast kali ini akan dibawakan oleh 4 orang, yaitu saya Karen Kurniawan Wijaya, NIM 672019-084. Saya Bufley Penesareta, NIM 672019-315. Saya Kristina Raruntu, NIM 672019-241. Saya Agnes Caroline, NIM 672019-226. Ya, oke. Topik kita kali ini adalah COVID-19 dan revolusi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang COVID-19-nya. Di Indonesia ini kasus COVID-19 sudah sangat tinggi dan hampir masuk ke 40.000, dan peningkatannya makin hari justru makin banyak, bukan makin sedikit. Padahal pemerintah pun sudah semaksimal mungkin dalam penanganannya. Ya, menurut teman-teman, bagaimana dengan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia ini? Pertama dari saya dulu. Kalau dari saya pribadi itu sebenarnya ada faktor kejenuhan ya. Kita bisa melihat kita udah lockdown selama hampir berapa bulan ya? Dari Maret sampai Juni. Berarti hampir ya udah lama banget kan? Ya, hampir 4 bulan. Nah itu bisa menjadi kayak tolak ukur kejenuhan kita, karena kita di rumah terus, dipaksa di rumah terus. Jadi orang-orang akan menjadi bodoh amat dengan COVID-19 ini dan malah ingin kayak menyingkirkan kejenuhan mereka dengan cara semakin melonjak untuk keluar rumah gitu. Mungkin dari Christine atau Agnes ada pendapat lain? Saya tidak. Oke. Ya kemudian COVID-19 ini kan sebuah pandemi yang melanda seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja. Dan itu pasti sangat merugikan setiap negara dan setiap individu. Tapi menurut saya COVID-19 itu tidak hanya memberikan dampak negatif. Ada juga dampak positif yang tidak diberikan oleh virus corona ini. Misalnya seperti dari polusi udara. Dengan semua orang di rumah saja, secara tidak langsung polusi udara ini semakin menurun, karena penggunaan kendaraan bermotor pun sekarang menurun. Ya, jadi virus corona ini juga memberikan dampak positif. Mungkin menurut teman-teman ada dampak positif yang lain atau bagaimana? Lebih banyak waktu dengan keluarga. Oh iya, tentu pasti waktu dengan keluarga berkumpul akan semakin lebih banyak. Ketemu hobi baru. Wah, ini topik yang seru nih. Hobi barunya itu misalnya seperti apa? Misalkan dari yang tadinya nggak bisa masak, terus belajar cari-cari dari internet, nyoba-nyoba masak, terus akhirnya bisa gitu. Ibu rumah tangga. Kenapa? Jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga? Oh, ibu rumah tangga. Oke. Di rumah. Kalau dari Bofli sendiri nih, yang udah dilakuin selama lockdown itu apa aja? Ya, selama lockdown karena saya di rumah saja, dan saya anak TI, anak teknik informatika. Jujur saya di sini belajar ngoding. Wah, generasi muda ini. Kalau nggak percaya, cek aja di Katis UKSW. Terus di peringkat 50 besar ada nama saya, cari aja di situ. Ya mungkin dari Karen, apa yang sudah Anda lakukan di rumah Anda selama masa pandemi ini? Oke, kalau dari saya dari saya sendiri tuh sebenarnya ada kegiatan yang bervariasi ya sebenarnya. Contoh di sini, saya selalu dihadapkan setiap hari dengan laptop. Nah, di laptop ini banyak hal yang saya lakukan, seperti membaca-baca artikel untuk menambah pengetahuan tentu saja. Terus ada bermain game untuk
meluangkan waktu dan juga menonton film juga. Ya, sebuah pekerjaan yang sangat berfaedah. Ya, kemudian ini kan kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang sedang mengenyam pendidikan, pastinya kita juga terkena dampak langsung dari virus corona ini. Nah, misalnya seperti belajar dari rumah, ataupun untuk orang yang bekerja ada istilah bekerja dari rumah. Nah, itu tentunya memberikan perubahan yang sangat besar pada pendidikan di Indonesia. Nah, kita mulai akan membahas tentang revolusi pendidikan di Indonesia. Menurut saya dulu ya, Indonesia ini dari dulu sampai sekarang pendidikannya itu sudah jauh berkembang. Contohnya, kalau misalnya kita dengar cerita dari guru-guru SD itu kan ada dulu namanya kalau belajar nggak pakai buku, jadi pakainya itu apa, batu apa namanya? Oh iya, tulis di batu gitu. Nah, ya itu. Terus kan sekarang sudah ada namanya buku dan pena. Jadi itu juga termasuk revolusi pendidikan dari yang dulu dengan cara tradisional, cara ya belum ada kertas itu. Kemudian sekarang revolusi masuk ke kertas penulisannya gitu. Mungkin teman-teman ada contoh yang lain atau pendapat yang lain bagaimana yang ada hubungannya dengan virus corona lah. Kalau tadi kan contoh saya belum ada hubungannya dengan virus corona. Nah ya, karena ada corona ini ya seperti yang tadi dibilang, kita mulai belajar dari rumah. Nah, efeknya belajar dari rumah tuh sebenarnya macam-macam. Ada yang suka dan ada yang enggak. Suka di sini tuh berarti karena ya kita kan nggak perlu ke sekolah, kita nggak perlu menempuh jarak yang jauh, dan kita juga kalau ada tugas kita bebas untuk cari di internet. Ini pengalaman pribadi nih, cari di internet setiap ada tugas atau tes langsung aja cariin di internet, walaupun sebenarnya nggak boleh kan. Untuk yang tidak sukanya saya serahkan kepada pembicara yang lain. Mungkin Christine ingin menambahkan atau tidak? Ya, kalau tidak ini saya punya pernyataan dari Kak Seto. Ini saya ambil dari www.berita1.com. Ya, linknya nanti ada di deskripsi ya, link beritanya. Ini pendapat Kak Seto seperti ini. Semua sekolah mendadak menjelma sebagai lembaga berbasis teknologi informasi. Dulu, IT-based system merupakan salah satu bagian sekolah mempromosikan dirinya. Sekarang kelebihan itu kehilangan keistimewaannya. Nah, dulu kan sekolah yang menggunakan teknologi informasi itu menggunakan teknologi informasi secara maksimal itu tidak banyak. Bahkan sekolah-sekolah yang di pedalaman itu justru kurang dalam penggunaan teknologi informasi. Tapi karena adanya virus corona ini, menurut saya lebih banyak sekolah yang kemudian mulai berkembang dalam penggunaan teknologi informasi ini. Nah, menurut teman-teman bagaimana tentang pendapat dari Kak Seto ini? Christine mau menambahi? Agnes mau menanggapi tentang pendapat Kak Seto? Ya, saya baca ulang ya pendapatnya. Jadi intinya ini di berita ini, Kak Seto itu memberikan pendapat tentang virus corona dan revolusi pendidikan di Indonesia. Pendapatnya yang pertama begini. Semua sekolah mendadak menjelma sebagai lembaga berbasis teknologi informasi. Dulu, IT-based system merupakan salah satu bahan sekolah mempromosikan dirinya. Sekarang kelebihan itu kehilangan keistimewaannya. Keistimewaan di sini yang dimaksud itu karena dulu tidak banyak sekolah yang menggunakan IT-based system sebagai media informasi atau media pembelajaran. Namun sekarang hampir semua sekolah menggunakan IT-based system sebagai media pembelajarannya. Dan itu menghilangkan keistimewaannya. Bagi yang bingung, IT-based system itu kayak teknologi. Ya, istilahnya begitu.
Gimana Agnes? Kalau dari saya sih bukannya itu hal yang bagus ya. Kan sekolah-sekolah yang tadinya nggak ngerti tentang teknologi gitu, jadi lebih ngerti, jadi lebih belajar lagi tentang teknologi. Terus murid-murid Ya, jadi lebih ya gitu. Ih, Potong nggak tahu oke, jadi ya benar sih sebenarnya. Kalau menurut saya untuk murid-murid sekarang tuh sebaiknya lebih mengerti juga tentang teknologi itu sendiri, karena kedepannya juga nanti kita bakal pakai juga yang namanya teknologi iya, kan. iya, tidak hanya pada masa pandemi ini kan. Kedepannya pun pastinya akan menggunakan teknologi. Siapa tahu nanti ke depan malah nggak ada, malah kita di rumah terus. Ya, Semoga itu tidak. sih. Terus apa lagi Bob? Apa ya? Ah, kan pembahasan kita kan tentang revolusi pendidikan di Indonesia. Revolusi sendiri artinya itu perubahan besar yang berlangsung secara tiba-tiba. Nah, revolusi yang terjadi pada pendidikan Indonesia saat ini itu berkat pengaruh dari COVID-19. Menurut teman-teman, revolusi yang sedang terjadi sekarang ini dampaknya positif atau cenderung negatif untuk pendidikan Indonesia? Secara khusus pendidikan ya, bagaimana? Ya, Christine mungkin bisa menanggapi. Gimana tadi? Ini revolusi pendidikan di Indonesia yang dipengaruhi COVID-19 ini berdampaknya cenderung negatif atau positif? Negatifnya ada positifnya. Contohnya apa tuh? Misalnya seperti apa? Kalau untuk negatif untuk pendidikan, misal kayak ini toh, kebanyakan mahasiswa kan nggak pakai kuota. Nah itu Oh, ya, tapi itu kan dari kampus sendiri kan soal kuota sudah memberikan subsidi. ya kan Apa? belum tentu kampus-kampus lain juga kayak gitu. Oh iya sih, iya. Nah, untuk positifnya sekarang apa nih? Positifnya kalau pas gitu jadi bisa kerja sama gitu ya misalnya. Nggak perlu kayak gitu juga, seharusnya udah bisa kerja sama toh. Ya, itu positif dari mahasiswanya. Terus ini teman-teman, sistem belajar dari rumah atau belajar di rumah itu menurut teman-teman termasuk dalam sebuah revolusi pendidikan dampak dari COVID-19 atau tidak? Maksudnya gini, belajar dari rumah itu disebabkan oleh COVID-19, ada karena COVID-19 atau tidak? Soalnya kan begini, sistem pembelajaran di rumah itu sebenarnya sudah ada sejak dulu sebelum adanya COVID-19 ini, atau yang kita kenal dengan sekitar homeschooling. Nah, homeschooling itu kan sudah ada dari dulu. Nah, tapi karena adanya COVID-19 ini, kemudian baru muncul istilah belajar dari rumah atau bekerja dari rumah. Nah, itu menurut teman-teman sebuah perubahan besar ini masuk ke dalam revolusi yang diakibatkan COVID-19 atau tidak? Oke, jadi ya kayak yang dibilang tadi, homeschooling benar udah ada dari dulu sebenarnya. Nah, dikarenakan adanya COVID-19 ini itu seakan-akan jadi pemicu untuk memperkenalkan lebih lagi yang namanya homeschooling dengan nama baru, yaitu belajar dari rumah gitu. Jadi kalau bisa dikatakan karena COVID itu bisa, tapi sepenuhnya karena COVID juga nggak benar juga sih gitu. Ya, jadi kalau misalnya bisa saya simpulkan ya, COVID-19 homeschooling itu memang sudah ada dari sebelum COVID-19, tapi COVID-19 ini lebih seperti kayak pemicunya lah. Pemicu. So, homeschooling ini jadi sebuah tren lah, bisa dibilang seperti itu. Agnes mau menambahi? Tidak. Tidak, oke.
Christine, ada yang mau menambahi? Tidak. Ini ada sebuah pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Ya kita semua tahulah Ki Hajar Dewantara itu siapa. Ini pernyataan ini sudah ada jauh sebelum dari masa COVID-19 ini. Pertanyaannya seperti ini. Ini berkaitan dengan pendidikan berbasis rumah. Pernyataannya seperti ini ya. Setiap orang menjadi guru. Setiap rumah menjadi sekolah. Nah, menurut teman-teman bagaimana tentang pendapat ini? Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ini padahal pernyataan ini sudah ada sebelum masa COVID-19. Pernyataan ini udah ada sejak dulu tapi baru terkenalnya sekarang gitu. Enggak sih, ya saya nggak bisa bilang ini terkenal sih. Buktinya pasti ketika kalian mendengar ini pertama, kalian belum tahu pernyataan ini. Oh, Ya maaf kan? saja, saya sudah tahu. Ya, ya mungkin pernyataan ini buat beberapa orang tidak begitu dikenal. Ya pernyataan Ki Hajar Dewantara yang lebih dikenal ada yang lain seperti apa, Engarso Sungtulodo dan seterusnya itu. Kalau dari pernyataan Ki Hajar Dewantara yang tadi tuh gimana ya? Bukannya bener ya kalau bukan gimana ya? Mungkin Apa bisa tadi? menjelaskan lah apa kaitannya pernyataan ini dengan masa-masa sekarang ini gitu. Kalau di masa-masa sekarang ini kan tadi pernyataannya yang di rumah apa tadi? Rumah, ya. rumah menjadi sekolah. Ya, dan setiap orang menjadi guru. Kan kita pada masa sekarang ini kan kita rata-rata semuanya belajar di rumah toh. Terus mau nggak mau kalau kita nggak ngerti tempat bertanya kita yang paling pertama pasti orang tua. Mau nggak mau orang tua tuh jadi guru. Mau nggak mau orang tua harus bisa ngajarin kita gitu. Ya jadi sama sih kalau pendapatku sama pendapatnya Agnes. Jadi itu kayak pernyataannya Ki Hajar Dewantara tuh lebih cenderung kepada keluarga. Setiap orang menjadi guru berarti maksudnya dalam keluarga kita bisa mengajari satu sama lain. Dan setiap rumah menjadi sekolah berarti dalam keluarga itu kita akan mempelajari sesuatu gitu. Tapi menurut kalian sistem seperti ini tuh ada kelemahannya atau tidak? Pasti ada. Iya. Iya sih, mesti apa misalnya kayak wawasan orang tua gitu ya, yang kita kan contohnya kita kuliah TI, belum tentu orang tua kita pasti mengerti tentang mata pelajaran TI ini, dan pasti tugasnya pun tidak sedikit. Itu yaitu sih apa satu dari sekian banyak kelemahan sistem belajar dari rumah seperti ini. Nah, aku mau tanya nih satu-satu ke kalian semua. Ada nggak keluhan selain kuota internet dan tugas yang kalian alami selama kita kan kuliah nih ya, berarti selama kuliah ini? Oke, mulai dari Christine. Pertanyaannya itu kayak ada nggak keluhan-keluhan selain internet dan juga tugas-tugas yang kamu alami selama kuliah online ini? Gak ada sih. Paling suka bosan di rumah, pengen keluar, tapi nggak bisa. Oh, sad boy. Sad girl. Sad boy. Oke, kalau dari Agnes? Kalau dari aku sih paling bosen di rumah. Kebanyakan bosan ya, Bovli? Kalau aku ya ini kaitannya dengan ini ya, apa pembelajaran di kampus ya. Iya. Kuliah. Kalau ya aku sih lebih kendalanya lebih ke materinya, lebih ke penyampaian materinya. Contohnya misalnya seperti ini ya, apa adalah asisten dosen dari mata kuliah kami, salah satu mata kuliah kami itu memberikan materi lewat apa media konferensi online seperti ini, tetapi audio yang dia berikan pun sangat buruk kualitasnya. Itu seperti ya buat yang tahu nggak usah dikasih tahu lah, asisten dosen apa. Tahu. Yaitu dia seperti sedang mengajar di
bawah kolong jembatan rel lah. Suaranya itu berisik sekali. Nah itu salah satu sih kelemahan dari saya. Ya itu aja sih misalnya dari saya. Oke, bisa. Oh ya ini lagi perbedaan kelemahan sistem belajar ini ya. Yang ini pasti kelihatan sangat jelas. Misalnya kalau kita belajar di kampus itu interaksinya itu akan lebih mudah interaksinya. Seperti misalnya kalau ada pertanyaan pun kita nggak malu-malu lah, kita bisa langsung bertanya lah dan tidak terkendala dengan koneksi. Nah, kalau misalnya lewat online gini, sistem daring seperti ini, kadang tidak jarang mahasiswa yang misalnya di daerahnya itu sinyalnya kurang baik, jadi dalam penyampaian materi pun terkendala. Itu aja sih. Jadi lebih kayak apa ya? Ya lokasinya gitu kan. Iya, lokasi dan jaringan providernya. Iya. Nah, kemudian ini teman-teman, karena ada COVID-19 ini kan, ya kita semua di sini angkatan yang lulus dengan mengikuti ujian nasional lah, istilahnya, ketika waktu SMA atau SMK dulu. Tapi kan sekarang muncul istilah ini, angkatan corona atau angkatan yang lulus karena virus corona. Nah, itu kan jadi adik-adik kita angkatan 2020 ini tercap sebagai generasi yang lulus karena corona. Nah, menurut teman-teman itu sebuah hal yang negatif, positif, atau bagaimana? Ya itu sih. Ya angkatan corona ya. Ya ini kan termasuk sebuah perubahan besar kan, karena sebelum-sebelumnya ujian nasional itu pasti ada, dan ya meskipun sudah ada wacana ujian nasional akan dihilangkan, tapi kan wacananya itu hilang bukan karena adanya virus corona ini, karena memang akan ditiadakan. Tapi kan karena tiba-tiba muncul virus ini sehingga ujian nasional menjadi tiba-tiba ditiadakan. Nah, itu kan gitu kan. Iya, dipercepat dan bahkan ada yang ditiadakan untuk SMP dan SMA. Iya, itu kan menjadi adik-adik kita dicap generasi corona lah atau generasi apa. Itu menurut teman-teman bagaimana? Ya jujur saya juga sebenarnya iri dengan angkatan corona ini. Ya kan mereka bisa lulus tanpa memperjuangkan sesuatu. Kita tahu kalau ujian nasional terus nanti lewat ujian sekolah terus habis itu kan susah gitu loh, itu kan berat. Nah kita yang mengalami itu semua tuh kadang merasa iri, kok enak sekali tapi pernah nggak teman-teman melihat dari sisi teman-teman kita, adik-adik kita yang lulus ini, mereka itu juga ikut berjuang lah, pasti mereka ikut tes semester, mereka ikut belajar juga, mereka ikut, ya intinya mereka juga berjuang meskipun akhirnya tidak ada ujian nasional. Dan saya yakin juga tidak sedikit dari mereka yang sedih ketika dibilang lulus karena corona lah, lulus karena virus lah, gitu. Ya kita tidak bisa lah langsung iri pada mereka. Iya. Gitu kalau menurut saya. Saya juga pikirnya seperti itu, tapi saya masih iri. Tapi kan juga kasihan gitu loh, kayak ya, angkatan corona itu nggak bisa ngerasain serunya kelulusan gitu loh. Dari Agnes atau Christine ada tambahan nggak? Tidak. Oh ya. Dari pendidikan ini kan, ya kita mulai masuk kesimpulan ya teman-teman. Pendidikan ini kan bukan suatu hal yang istilahnya simple. Pendidikan ini kan sebuah hal yang kompleks yang tidak bisa dibahas dengan waktu singkat. Dan kemudian revolusi pendidikan ini gimana ya? Apalagi akibat virus corona ini, pendidikan di Indonesia pada masa-masa ini mengalami perubahan yang sangat besar dan banyak. Dan perubahan itu tidak hanya positif tapi juga ada negatifnya.
dari perubahan itu tergantung dari setiap kita, mahasiswa, pelajar, bahkan pendidik, bagaimana kita menyikapi perubahan atau revolusi yang sedang terjadi pada pendidikan di Indonesia ini. Kesimpulannya ya, revolusi pendidikan yang ada saat ini ya sebenarnya Tergantung memang bagaimana Heeh, kita menyikapinya ya. betul. Berarti apa yang terjadi pada masa pandemi ini bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif pada pendidikan di Indonesia, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Betul. Gitu ya. Dan sejujurnya saya juga kangen dengan teman-teman saya karena kalau kuliah secara langsung gitu kan bisa ketemu langsung, bisa bersanda bareng. Ya. Kalau ini cuma chat aja tuh kan gimana gitu. Ya, apalagi kalau misalnya kayak kita belum ketemu sama dosen ini dan langsung tiba-tiba kuliahnya online seperti ini, wah itu rasanya pengalaman yang beda. Iya, rasanya beda, nggak ada seru-serunya gitu. Serunya tuh Iya. berkurang gitu. Ya. Ya, jadi mungkin cukup sekian teman-teman podcast dari kelompok kita mengenai COVID-19 dan revolusi pendidikan di Indonesia. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada kita atau bisa lewat kolom komentar. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya.